Apa di antara fadilahnya? Nah, disebutkan dalam hadis berikutnya yang bersumber dari cucu angkat Rasulullah, yaitu Usamah bin Zaid, anaknya Zaid bin Harisah. Zaid itu anak angkat Rasulullah. Nah, ketika beliau ditanya kenapa banyak puasa di bulan Ramadan, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Beliau menjawab, itulah bulan yang manusia lalai darinya. Banyak lalai di antara bulan Rajab dan Ramadan. Di Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal, yang mana pada bulan itu diangkat kepada Rabb semesta alam. Di amalan-amalan manusia diangkat. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Nah, itu di antara fadilah berpuasa di bulan Sya'ban, riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i, yang juga dalam Sahih Tarhib halaman sekian. Nah, kemudian meskipun dianjurkan, tetapi ketika tinggal sehari atau 2 hari menjelang Ramadan, nah itu sudah tidak boleh berpuasa. Jadi umpamanya ragu-ragu ini sudah Ramadan atau belum, nah itu malah tidak boleh berpuasa. Jadi kalau sudah yakin berpuasa, segera berpuasa. Tapi kalau belum yakin tidak boleh puasa. Alasannya jaga-jaga, nah itu malah tidak boleh. Ammar bin Yasir, salah seorang sahabat, beliau bercerita, man somal yaumal ladzi yashukku fihi, barang siapa berpuasa pada hari yang diragukan, apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih di bulan Sya'ban, maka faqad asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah durhaka terhadap Abu Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka prinsipnya kalau sudah yakin puasa, kalau belum yakin tidak boleh berpuasa. Berikutnya memasuki puasa Ramadan, yaitu yang pertama masalah niat. Ini juga sering menjadi perdebatan, apa sih batasan niat itu? Niat itu dihitung dengan apa? Dalam hadisnya sangat jelas dari Hafsah Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malam yubayyit asyama qabla al-fajri." Barang siapa belum menetapkan puasa, belum berniat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, maka fala siyamalahu, maka tidak ada puasa baginya. Apa batasan niat ini? Yang ini sering menjadi perdebatan. Sebagian kalangan harus melafalkan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Tapi pada dasarnya Rasulullah sama sekali tidak pernah melafalkan niat. Jadi niat itu adalah urusan hati. Niat itu bukan urusan lisan, tetapi urusan hati. Pokoknya hati kita besok puasa, nah itu selesai. Nah, bahkan suatu amalan itu bisa dinilai niat. Sahur, itu sebetulnya otomatis kita niat puasa. Di kita sahur, sekali lagi itu niat puasa. Kenapa kita sahur? Kan tidak ada niat lain kecuali besok pasti puasa kan. Makan malam itu makan paling tidak enak, kan? Makan sahur itu kan makan paling tidak enak. Nah, maka orang bangun malam untuk makan, nah itu pasti besok akan puasa. Nah, maka otomatis sebetulnya orang yang sahur itu sebetulnya di sana sudah ada niat untuk berpuasa. Nah, itu jadi tidak harus diniatkan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, karena memang Rasulullah tidak pernah mengajarkan dalam melafalkan niat.
niat yang dilafalkan cuma dalam satu ibadah yaitu haji atau umroh, labbaik Allahumma hajan atau labbaik Allahumma umratan. Nah, selain itu tidak ada salat, puasa, wudu dan lainnya. Nah, niat itu adalah urusan hati. Nah, kalau puasa wajib, nah itu niatnya harus sebelum subuh. Nah, berbeda dengan puasa sunnah. Jadi kalau puasa sunnah, nah itu niatnya boleh setelah subuh selama belum makan. Nah, kok kebetulan pengen puasa, nah langsung aja puasa. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alayya, telah datang kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari. Karena Rasulullah istrinya ada beberapa. Nah, suatu saat Rasulullah datang kepada Aisyah setelah subuh, ceritanya ini. Setelah salat subuh langsung ke Aisyah. Maka Rasulullah bertanya, hal intakum syai'un, wahai Aisyah, apakah engkau punya sesuatu, punya makanan? Nah, qulna la, maka Aisyah menjawab, tidak wahai Rasulullah. Fa inni idzan shaimun, nah, kalau begitu aku berpuasa. Nah, ini di suatu saat kok tidak ada makanan, mungkin masih pagi, belum sarapan. Nah, kemudian di situ boleh berniat puasa. Jadi suatu saat Rasulullah datang, tidak ada makanan untuk sarapan, maka kemudian Rasulullah berniat puasa. Summa atana yauman akhar, kemudian di hari yang lain beliau juga datang. Fakulna, kemudian aku pun mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, uhdiya lana khaisun, wahai Nabi, kita telah diberi hadiah, yaitu khais. Khais itu roti yang ada kurmanya, ada saminnya, di roti khasnya orang Arab sana. Faqala, maka Nabi menjawab, arinihi, nah, berikan padaku. Faqala, falakon asbahtu shaiman, sebetulnya aku tadi pagi sudah berniat puasa. Fa'akala, maka Rasul pun akhirnya makan. Jadi kalau sudah niat puasa sunnah, tapi suatu saat kok mendapatkan suatu hidangan, nah itu juga boleh membatalkan. Ya tentunya ya tidak setiap saat. Nah, umpamanya kita sudah niat puasa, kok hari itu baru ingat ada undangan jagongan mantenan, nah maka secara hukum itu boleh membatalkan puasa. Puasa sunnah ya maksud, kalau puasa wajib tidak boleh. Jagongan kok puasa kan kurang marem, di mantenan itu biasanya di sana banyak hidangan, nah itu boleh. Nah kemudian di dalam hadis yang lain ada tambahan. Kalau ini tadi riwayat Imam Muslim nomor sekian, Abu Dawud nomor sekian, Tirmidzi, Nasa'i nomor sekian. Nah, dalam riwayat An-Nasa'i ada tambahan redaksi. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, innama mathalu shaumil mutatawwi', sesungguhnya perumpamaan orang yang berpuasa sunnah, masalur rajuli yukhriju min malihi shadaqah, seperti seseorang yang ingin bersedekah dari hartanya. Fa in syaa amdhaha, jika ia mau dia melanjutkan sedekah. Wa in syaa khabasaha, tapi ketika mau dia menahan, tidak jadi sedekah. Nah, puasa sunnah begitu. Jadi sedekah itu juga boleh ditangguhkan. Umpamanya besok mau sedekah, punya uang, tapi tiba-tiba ada keperluan yang mendesak, yang mendadak, yang uangnya harus diperuntukkan untuk yang mendesak itu. Nah, maka niat sedekahnya boleh ditunda, diganti di hari yang lain. Nah, demikian juga puasa sunnah, itu juga ketika ada alasan, itu juga boleh dibatalkan. Makanya suatu saat kita sedang puasa, tiba-tiba ada tamu dari jauh, kita menjamu, menjamu kok tidak makan, mungkin yang tamunya juga merasa tidak enak, kita batalkan boleh.
Jamaah rahimakumullah, berikutnya tadi mengenai niat. Nah, sekarang sahur, batasan sahur. Kalau dulu masih ada imsak, nah sekarang di kita mungkin juga sudah tidak ada. Karena di dalam Al-Quran batas sahur itu juga sangat jelas. Wa kulu wasrobu, makan dan minumlah. Maksudnya ini adalah sahur karena kaitannya memang di bulan Ramadan. Hatta yatabayyana lakum, sehingga nampak jelas bagimu bedanya al-haid al-abyad, benang putih, minal haid al-aswad, dengan benang hitam. Maksudnya minal fajri, maksudnya terbitnya fajar. Summa atimu syam ilal lail, kemudian setelah itu sempurnakanlah puasa sampai maghrib. Nah, kalau sekarang ya sudah ada jadwal lah. Jam sekian subuh. Di prinsipnya sahur itu batasnya adalah subuh. Di istilah imsak itu sudah akhir-akhir muncul, biasanya 10 menit sebelum subuh. Nah itu sebetulnya hanya kehati-hatian, ini sudah imsak, maka yang belum sahur segera sahur. Jadi bukan setelah imsak itu dilarang makan sama sekali, tidak. Nah itu hanya sebagai pemberitahuan jaga-jaga bagi yang belum sahur, nah segera sahur. Nah ini juga dijelaskan lebih jelas dalam hadis berikut. Dari Salim bin Abdillah, dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal itu azan masih di waktu malam. Fakulu wasrobu, maka tetaplah makan dan minum. Pada zaman Nabi ada dua muadzin yang terkenal, yang paling populer ya Bilal, kemudian ada namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Jika kamu mendengar azannya Bilal, maka tetaplah makan dan minum, azan awal. Kata Yunadi ibnu Ummi Maktum, sehingga kalian mendengar azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Summa qala, kemudian diceritakan wa kana rajulan a'ma. Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah seseorang yang buta. La yunadi, yang dia tidak akan mengumandangkan azan hatta yuqala lahu, sehingga diberitahukan padanya asbahta, asbahta, sudah subuh, baru azan. Hadisnya sangat jelas. Jadi subuh itulah kita dilarang sahur. Kalau sudah subuh ya sudah tidak boleh sahur. Tapi kalau imsak 10 menit sebelum subuh, nah, itu pada dasarnya hanya peringatan, untuk memberitahu sebentar lagi subuh. Meskipun demikian masih ada sedikit rukhsah, ada sedikit keringanan. Mungkin pas tengah-tengah makan kalau tiba-tiba mendengar azan, itu boleh dihabiskan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna anna ahadan minkum adzana Bilalin. Oh ini masih sama ya hadisnya, cuma redaksinya beda. Di sini yang berikut. Tadi cuma hadis yang menguatkan aja. Dari Abu Hurairah kala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nida," jika salah seorang di antara kalian mendengarkan adzan, wal ina'u ala yadihi, padahal piring masih di tangan, fala yadhahu, maka janganlah ia meletakkan piring itu, hatta yaqdiya hajatahu minhu, sehingga dia menyelesaikan sahurnya, hajatnya di apa yang sudah dipegang. Meskipun dengar azan, itu boleh dihabiskan. Yang tidak boleh kalau nambah, sudah sahur, sudah subuh nambah, itu tidak boleh. Apa yang di piring itu yang dipegang, itu boleh dihabiskan. Nah kecuali minum, karena minum memang tidak dipegang, karena setelah makan itu memang harus minum, sunnahnya begitu, karena minum itu untuk memperlancar pencernaan.
Nah begitu guys. Jadi kalau kita sedang sahur belum habis, nah mungkin jamnya mati, bangunnya juga terlambat, tinggal 5 menit subuh, nah, kita sahur, tengah-tengah sahur belum selesai mendengarkan azan, nah maka apa yang sudah kita kita pegang, nah, itu boleh dihabiskan. Nah ini juga sering menjadi pertanyaan bagi suami istri yang mungkin bangunnya terlambat, nah, kemudian malamnya junub belum sempat mandi, nah itu mandinya boleh setelah subuh. Dari Abu Bakar, ia menceritakan bahwasanya Marwan menyuruhnya untuk bertanya kepada Ummu Salamah. Nah, dia Abu Bakar mau bertanya langsung malu, maka dia menyuruh Marwan untuk bertanya kepada Ummu Salamah yang masih saudaranya radhiyallahu anha, untuk bertanya mengenai seseorang yusbihu junuban, dia sudah masuk subuh tapi masih kondisi junub, belum sempat mandi, ayasumu, apakah dia melanjutkan puasanya? Faqalat, maka dia menjawab, karena adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusbihu junuban, beliau sudah memasuki waktu subuh dalam kondisi junub min jimain, karena jima hubungan suami istri, lamin hulumin, bukan karena mimpi. Summa la yuftiru, Nabi tidak berbuka, nah, maksudnya berpuasa, wala yakti, dan Nabi juga tidak mengganti puasanya. Jadi boleh, jadi bangunnya terlambat, nah, baru mandi junub kemudian subuhan, nah, itu boleh. Yang tidak boleh kalau junubnya yang setelah subuh, nah itu yang tidak boleh. 2 bulan berturut-turut hukumannya untuk berpuasa. Nah itu ini yang kadang sering menjadi pertanyaan. Jadi prinsipnya kalau malam berhubungan, subuh baru bangun belum sempat mandi, nah, maka boleh mandi setelah subuh, baru setelah itu melanjutkan puasanya. Kemudian demikian juga, nah, di sini tambahan wal haid. Nah, kalau ini tambahan, ini bukan hadis tetapi beristinbat, mengambil hukum dari hadis tadi. Demikian juga bagi wanita yang haid, idzan qata adzam minal lail, ketika darahnya sudah berhenti di waktu malam tapi belum sempat mandi, malam mungkin masih ragu, sudah bersih belum, nah, ternyata ketika subuh, bangun menjelang subuh, ketika sahur sudah bersih, jazalaha ta'khirul husri minas subhi, maka dia boleh menunda mandi sampai waktu subuh. Wasbahat shaimatan, nah kemudian paginya dia berpuasa. Nah begitu guys, jadi malamnya masih ragu, sudah berhenti belum haidnya, nah, tapi ternyata ketika subuh, menjelang subuh, ternyata sudah bersih, nah, maka dia boleh mengakhirkan mandinya, kemudian setelah itu dia mandi, kemudian salat, kemudian dia berpuasa. Saya kira itu untuk sementara. Kemudian kalau ada pertanyaan, kalau pertanyaan lewat aja, lewat WA. Nah, besoknya akan kita bahas, karena waktunya biar tidak terlalu lama, biar waktunya tidak terlalu panjang, biar juga tidak bosan. Jadi monggo kalau ada pertanyaan-pertanyaan, karena dalam masalah fikih itu memang kemarin juga saya sampaikan banyak jadi perbedaan. Karena bagi yang belum, saya dulu ketika belum mengetahui hadis ini, ya kalau subuh itu masih belum sempat mandi padahal malamnya junub, nah, itu ya tidak ada puasa. Nah, karena memang belum ketemu hadisnya. Nah, ternyata sudah ada riwayat dari Nabi bahwasanya Nabi juga pernah mengalami demikian. Nah, ternyata Nabi melanjutkan puasanya. Demikian juga bagi ibu-ibu yang haid, nah kemudian di malam harinya
dia sudah seharusnya bersih